Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Rahmawati dari SMA Negeri 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Di sini saya sebagai pembicara satu dari tim oposisi. Saya sangat tidak setuju dengan mosi kita kali ini, yaitu pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Seperti yang dikatakan oleh pembicara satu dari tim pemerintah tadi, bahwa influencer adalah sorotan publik, yang menjadi sorotan publik. Maka ketika influencer mensosialisasikan suatu kebijakan pemerintah, publik akan lebih tersorot kepada apa yang dikatakan oleh influencer tersebut dibandingkan langsung disosialisasikan oleh pemerintah. Nah, dengan adanya sorotan dari publik, maka publik pun akan mencari tahu lebih dalam apa yang disampaikan oleh influencer tersebut agar ia tidak salah informasi. Karena itu saya tidak setuju ketika pembicara satu dari tim pemerintah mengatakan bahwa publik tidak akan mengkoreksi ulang apa yang disampaikan oleh influencer tersebut. Banyak publik yang memiliki pemikiran lebih panjang. Ketika ia mengetahui suatu kebijakan dari pemerintah, maka ia akan mencari tahu. Nah, yang kita ketahui bahwa saat ini masyarakat itu lebih sering membuka media sosial seperti Instagram, Twitter dibandingkan laman resmi dari pemerintahan. Pada awalnya ia melihat influencer tersebut mensosialisasikan kebijakan pemerintah, maka di situ dia akan mencari lebih dalam lagi ke akun Google sehingga ia menemukan laman resmi dari kebijakan tersebut. Dari situ juga ia mengetahui dasar hukum dari kebijakan tersebut sehingga tidak akan salah informasi. Ketika pemerintah menggunakan influencer untuk mensosialisasikan kebijakannya, di situ tentunya pemerintah tidak asal memilih influencer. Pemerintah tentu memikirkan influencer mana yang baik dia gunakan, serta yang berwawasan. Di Indonesia saat ini tidak sedikit lagi influencer yang berpendidikan tinggi dan berprestasi. Salah satu influencer yang berpendidikan tinggi yaitu Prilly Latuconsina yang saat ini sedang menempuh sebagai mahasiswa Universitas Indonesia. Yang kita ketahui, untuk masuk ke Universitas Indonesia itu tidaklah mudah karena banyaknya saingan. Dan ia memiliki 42,5 juta followers di Instagram yang bisa ditarik untuk melakukan sosialisasi kebijakan tersebut. Tidak hanya Prilly Latuconsina, Maudy Ayunda, aktris muda juga, merupakan salah satu influencer yang berpendidikan tinggi, di mana kita ketahui dia telah selesai melaksanakan S1-nya di Oxford University. Tidak banyak calon mahasiswa Indonesia yang bisa masuk ke Oxford University. Setelah lulus dari Oxford University, dia mendapatkan tawaran beasiswa masuk ke Stanford University. Di sini dapat kita lihat bahwa tidak semua influencer itu hanyalah bermodal fashionnya saja, tetapi juga banyak influencer yang naik karena prestasi yang didapatnya. Tidak hanya itu, ketika influencer itu digunakan oleh pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakannya, tentu dia akan mencari informasi lebih dalam tentang kebijakan itu agar ia tidak salah bicara, karena ia sadar bahwa apa yang dia katakan akan ia pertanggungjawabkan ketika suatu saat terjadi kekeliruan. Tidak hanya itu, ketika pemerintah menggunakan influencer, maka berita atau sosialisasi yang disampaikan lebih cepat meluas dibandingkan dilakukan secara langsung. Dan melihat pada saat pandemi ini kita harus melakukan social distancing, oleh karena itu peran influencer ini sangat diperlukan agar masyarakat tidak ketinggalan berita tentang pemerintahan. Di situ membuat masyarakat tidak berpikir negatif terus tentang pemerintahan. Ketika influencer mempromosikan atau mensosialisasikan kebijakannya, membuat masyarakat juga, ternyata pemerintah peduli kepada masyarakatnya. Ternyata pemerintah melakukan berbagai cara agar masyarakat itu paham tentang kebijakan yang ingin ia sampaikan.
dari itu saya tekankan kembali, influencer itu tidak sepenuhnya mempromosikan hal-hal yang berbau kebohongan, seperti dia mempromosikan barang-barang yang di-endorse oleh orang lain. Banyak juga influencer yang mempromosikan atau mereview jujur barang-barang yang di-endorse oleh dirinya. Oleh karena itu, tentunya masyarakat akan menyaring lagi apa yang disampaikan oleh influencer. Nah, seperti yang kita ketahui, yang dikatakan oleh pembicara satu dari tim pemerintah mengenai vaksinasi, di situ juga pemerintah menggunakan influencer untuk menarik masyarakat agar ikut melakukan vaksinasi, yaitu salah satunya Raffi Ahmad, di mana dia memiliki banyak sekali followers di Instagram. Sehingga ketika Raffi Ahmad mengunggah postingan sedang melakukan vaksinasi bersama dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka, itu menarik sorotan publik untuk melakukan vaksinasi juga. Apalagi yang melihat adalah idola Raffi Ahmad. Tentu fans itu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh idolanya. Dari mulanya kita yang tidak percaya pada vaksinasi yang akan kualitasnya, sehingga dengan adanya influencer itu kita menjadi percaya dan tertarik melakukan vaksinasi. Dapat kita lihat juga saat ini sudah banyak yang melakukan vaksinasi. Bahkan saat ini telah ditargetkan guru-guru di Indonesia pada bulan Agustus ini semuanya telah divaksinasi. Oleh karena itu saya tekankan kembali bahwa penggunaan influencer untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah itu bagus dilakukan dan akan sangat membantu pemerintah mencapai apa yang ingin disampaikannya ke publik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.